Maka dari itu marilah kita ikut serta, kita pantau mereka. Jika dalam acara publik, dalam tablik akbar, dalam acara maulid itu mereka mengisi acara dengan tema maulid, dengan tema yang tidak membawa sampai membatalkan nasab habaib, sampai memfitnah atau hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan di daerah-daerah lain, kalau sampai itu terjadi, maka kita akan berkoordinasi, kita akan menghentikan acara itu seperti yang telah terjadi Sering saya katakan malam di Bekasi. Bahwa salah satu yang menghambat kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah adanya antek dan adanya pribumi yang berkhianat. Seperti dalam video ini kita sudah mendengar bagaimana narasinya. Kajian ilmiah dianggapnya sebagai provokasi umat. Padahal membahas soal nasab Lambak Lawi itu tidak wujud-wujud. Itu merupakan hasil kajian ilmiah yang dilakukan langsung oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan faktanya sampai hari ini tidak ada satu pun juga dari kalangan mereka yang mampu menjawab apa yang menjadi hasil daripada penelitian tersebut. Apatah lagi kalau kita bicara soal genetik yang juga sudah viral di mana-mana, bahwa mereka memang terkonfirmasi nasabnya adalah tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan genetiknya, yaitu haplo G, yang sandarannya itu ke Yahudi non Yakub alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pendeta Loti Kabupaten Bulukumba. Video di awal itu adalah cuplikan salah seorang muhiddin habaib yang mencoba memberikan narasi provokasi di masyarakat, di tengah-tengah umat, pada saat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berkunjung ke Malang untuk membawa hikmah maulid. Dari narasi yang disampaikan itu seolah-olah bahwa orang ini adalah orang yang memiliki kekuatan besar yang bisa menghambat kebenaran yang akan disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan narasinya cukup luar biasa, seolah-olah bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan seluruh sahabat-sahabat yang lain yang ada dalam rombongan tersebut ingin memecah belah umat, ingin memfitnah para habaib. Padahal apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman di mana-mana adalah merupakan hasil kajian ilmiah yang memang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh mereka, khususnya para klan Baklawi ya, dan dianggap bahwa nasabnya terputus dan tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana provokasi yang dilakukan oleh oknum ini, oknum muhiddin ini, dalam rangka ingin membubarkan pengajian atau tausiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Malang, sekalipun sebenarnya pengajian itu tetap berjalan dengan heroik dan Kiai Imaduddin betul-betul ngegaspul di situ. Tetapi kita coba lihat narasi sesat mereka yang mencoba memprovokasi warga Nahdien, umat Islam, untuk membubarkan acara pengajian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien, umat Islam yang berada di Jawa Timur, wabil khusus yang berada di Kota Malang, yang berada di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir, muhibbin para alim ulama, muhibbin para habaib
mengajak kepada semua kaum nahdien, muslimin muslimat Semalang Raya khususnya, untuk mewaspadai, untuk ikut serta menjaga kondisivitas keamanan, kerukunan. Jangan sampai umat Islam di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, baik di kota ataupun kabupaten, dengan terjangkitnya, maraknya isu nasab dari golongan-golongan yang membatalkan secara sepihak, yang memframing bahkan memfitnah para habaib, mengadu domba antara ulama pribumi dan juga dengan para habaib. Maka dari itu, untuk saudara-saudara kaum muslimin muslimat, khususnya muhibbin para ulama, muhibbin para habaib Semalang Raya, kabupaten dan kota dan sekitarnya, marilah kita pantau pergerakan mereka, yang mana di hari ini tanggal 29 Oktober mereka, para pengadu domba yang mengatasnamakan kajian ilmiah dari salah satu kiai dari Jawa Barat, dari Banten, hari ini memasuki kota Malang. Dan hari ini mereka mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh yang dapat mereka pengaruhi di kota Malang. Dan puncaknya nanti malam, beliau sang inisiator, sang pelopor, pemecah belah umat, pemecah belah antar ulama dan habaib, akan mengisi dalam tablik, dalam sebuah acara Maulid Nabi yang akan diselenggarakan di daerah kota Malang, yaitu insya Allah di sebuah pondok pesantren yang ada di Gedung Kandang, Kabupaten Malang. Maka dari itu marilah kita ikut serta, kita pantau mereka. Jika dalam acara publik, dalam tablik akbar, dalam acara maulid itu mereka mengisi acara dengan tema maulid, dengan tema yang tidak membawa sampai membatalkan nasab habaib, sampai memfitnah atau hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan di daerah-daerah lain. Kalau sampai itu terjadi, maka kita akan berkoordinasi, kita akan menghentikan acara itu, seperti yang telah terjadi tadi malam di Bekasi. Acara kemungkinan hampir 1 jam, setelah itu dia mengatakan di akhir ceramahnya tentang pembatalan nasab habaib. Lalu masyarakat berbondong-bondong membatalkan, membubarkan acara pengajian yang sebenarnya belum selesai itu. Maka dari itu marilah kita rapatkan barisan semua umat Islam, karena di Jawa Timur lah yang masih belum tersentuh oleh mereka, walaupun ada oknum-oknum yang memang sudah terjangkit, tapi baru kali ini mereka mau berkoordinasi dan masuk ke Kabupaten Malang. Jangan sampai kita taruhkan, jangan sampai marwah habaib, marwah ulama di kota Malang diobok-obok oleh mereka. Kota Malang antara habaib dan kiai dan ulama selalu bersatu dalam majelis-majelis mereka. Jangan pertaruhkan majelis besar di kota Malang, yaitu ada Riyadul Jannah, yang di dalamnya ada habaib, kiai dan gus, ustadz, dan semuanya bersatu. Ada majelis yang besar-besar lainnya, semuanya itu adalah pecinta para ulama dan habaib. Jika mereka masuk ke kota Malang dan mereka ingin mengadu domba, mereka menghasut tokoh-tokoh yang mungkin mereka bisa menghasut karena tokoh-tokoh tersebut kekurangan informasi dan lain sebagainya, ini akan semakin merusak dan akan menjadi sebuah pemecah belah umat di kota Malang ini. Mari kita hadiri acara tersebut dalam acara maulid, yaitu di salah satu pondok pesantren di Gedung Kandang. Kita umat Islam, kita hadir sebagai jamaah, tapi jika mereka melakukan hal tersebut, maka kita akan menghentikan acara maulid tersebut. Sekian dari muhibbin ulama, muhibbin habaib dari Kabupaten Malang. Tolong sebarkan. Nah, itu narasi yang mereka sampaikan di media sosial dan tentu sangat viral. Pertanyaannya kemudian, apakah
Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani takut dengan ancaman-ancaman seperti itu? Tentu tidak. Karena faktanya acara yang ada di Malang itu, sebagaimana video yang beredar viral, justru di sana Kiai Imaduddin Usman gaspol. Dalam artian Kiai Imaduddin ini orang yang kalau saya menilainya putus urat takutnya ya. Apalagi kalau sudah bicara kebenaran yang disampaikan ini adalah hal baik bagaimana para budak sebenarnya yang selama ini tercengkram otaknya, yang selama ini terdoktrin otaknya itu bisa terbebas dari doktrin-doktrin halu yang dilakukan oleh oknum habaib. Apalagi kalau bicara soal doktrin nasabnya yang tersambung ke Rasulullah SAW. Karena ingat, doktrin nasab ini sangat membahayakan. Siapa yang tidak mau manut terhadap suriat Rasulullah SAW? Nah, kalau misalnya orang ngaku-ngaku tidak terbukti, lalu dia selalu menganggap dirinya sebagai suriat Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang terjadi dengan kelam Ba'lawi ini kan membahayakan umat, menyesatkan umat. Jadi sudah sesat, menyesatkan lagi, sudah bohong, membohongi lagi, kan double di situ masalahnya. Artinya kita tidak perlu bicara dosa, itu sudah masalah besar di situ. Jadi tidak perlu saya mengatakan bahwa double dosanya, tapi itu double masalah di situ. Dan menjadi kebodohan yang sejati kalau misalnya umat masih mempercayai mereka, terutama bagi para oknum-oknum habaib yang memang kurang ajar ceramah-ceramahnya, kurang ajar perilakunya, adabnya terhadap pribumi atau terhadap orang-orang muslim yang selama ini ikut dengan mereka. Nah, sehingga hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Saya berharap sebenarnya dimanapun Kiai Imaduddin berada harus dikawal baik-baik oleh Laskar Sabilillah dan Banser. Karena bagaimanapun juga beliau adalah ulama yang harus dilindungi, yang harus dikawal. Beliau pengurus PWNU. Jadi menjadi kewajiban Banser dimanapun Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berada harus dikawal baik-baik, dijaga. Kalau perlu radius 100 meter lokasi itu harus dibersihkan dari orang-orang yang seperti tadi ini yang saya sematkan videonya. Dan apa yang terjadi setelah acara tersebut karena itu sukses? Nah, coba kita dengar lagi bagaimana pengakuan dari Mukiding ini. Dia melapor ke bosnya, melapor ke habaib bahwa dia gagal melalui video. Nah, kasihan kan? Kali yang sudah komunitasnya kecil mau macam-macam di NKRI. Kemarin di Bekasi itu saya kasih tahu sahabat-sahabat ya. Di Bekasi kemarin itu hanya pada saat mereka mau digiring untuk meninggalkan lokasi itu, para oknum-oknum Mukiding yang ribut-ribut itu teriak-teriak bahwa saya juga NU, saya juga NU. Nah, salah satu penyakit kita orang-orang NU itu adalah kita itu terlalu iba ya, terlalu penyayang, apalagi kalau sudah ngaku-ngaku. Padahal bagi kita sebenarnya mereka ini adalah kerikil di dalam Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Gus Islam Bahrawi. Coba kita lihat videonya, bagaimana dia melapor ke bosnya, yaitu para habaib yang boleh jadi memang ini adalah by design dari mereka yang mencoba memperhadap-hadapkan antara kita ini selaku orang yang asli Indonesia dengan orang asli Indonesia juga. Ya, pola politik neneknya lah yang selalu mengadu domba dengan bangsa pribumi sendiri. Nah, coba kita lihat bagaimana penyesalannya dan ketidakmampuannya membubarkan acara tersebut. Saya kira ini patut untuk kita ketawai. Menghadiri acara maulid yang dihadiri oleh Kiai Imaduddin dan rombongannya. Kita memang berniat tadinya bersama dengan Ustadz, dengan teman-teman, kalau mereka dalam acara maulid itu membahas tentang nasab para habaib, niatan kita memang kita mau menghentikan dan kita biar acara tidak bisa berlanjut. Tapi ternyata baru saja acara dimulai masih sambutan dari salah satu dari pihak mereka langsung ngegas. Kami mohon maaf ya kepada para habaib, para ulama
yang ada dalam jalur mencintai para habaib. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kurangnya koordinasi, karena kabar yang mendadak. Kami mohon maaf, acara tetap berlanjut, tetap berlangsung. Demikian sahabat-sahabat, semoga manfaat. Jangan terpengaruh dengan perimingan-perimingan busuk mereka, karena itu memang sudah menjadi keahliannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan edukasi buat kita semua, dan saya berharap seluruh sahabat-sahabat saya dimanapun juga berada dalam lindungan Allah dan dalam keberkahannya, sehat jasmani dan sehat rohani ya. Terutama saya kira adalah sehat dompetnya, karena itu kalau dompet juga tidak sehat berbahaya, bisa-bisa orang terjebak menjadi muhyiddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.